Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat bagus. Jumpa lagi dengan saya Edi Wijanto. Kali ini saya ada di Balai Embrio Ternak Ciplang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Di mana di BET Ciplang inilah tempat proses pembuatan embrio ternak, terutama hewan ruminansia. Nah, seperti apa? Ayo kita ikuti liputan tur kandangnya. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang struktur kandangnya. Nah, kita bisa lihat, model tipe kandang yang ada di sini adalah kandang terbuka. Apa yang dimaksud dengan kandang terbuka? Yaitu atap ini hanya menutup untuk tempat pakan dan sebagian untuk berlindung sapi. Jadi belakang sapi ini terbuka. Nah, disitulah adanya sirkulasi udara dari depan ke belakang atau dari samping ke samping. Apalagi ini tempatnya adalah tempat yang sangat sejuk dan bersih sekali kandangnya. Kita bisa lihat sahabat, depan saya ini itu adalah kaki Gunung Salak. Artinya kalau kita bisa melihat ke atas itu adalah puncak Gunung Salak. Jadi di sini adalah tempat tertinggi farm atau kandang yang ada di Indonesia ini, yaitu di atas permukaan laut itu di 1.800 meter di atas permukaan laut. Jadi luar biasa ininya, sejuknya ini ya. Nah, jadi tempat ini memang jauh dari perkampungan atau hunian, jadi sangat bagus sekali udaranya. Maka tepat sekali kalau dibuat bentuk kandang yang terbuka. Berbeda sekali misalnya sahabat-sahabat yang memiliki kandang di daerah hunian masyarakat, tentunya harus tertutup karena untuk melindungi terhadap bau maupun juga terhadap isu-isu lingkungan. Nah ini, jadi prinsipnya inilah kandang terbuka. Nah setelah kita tahu kandang terbuka, atapnya ini adalah atap berasal dari asbes, bukan spandek atau seng. Nah kenapa? Kalau seng ini nanti gampang mudah korosi atau karat. Nah kalau korosi karat tentunya gampang sekali nanti bocor. Nah maka struktur kandangnya ini atasnya adalah berasal dari asbes. Nah kemudian struktur pertulangannya ini kebetulan dicor beton, sedangkan rangka-rangka atasnya adalah berasal dari kayu, bukan dari baja atau baja ringan. Nah ini sebagai bentuk supaya awet. Nah ini struktur. Nah ketinggian dari atap ini itu relatif sedang, nggak terlalu tinggi ataupun nggak terlalu rendah. Karena apa? Sirkulasinya bagus, jadi tidak menjadi masalah buat sapi. Berbeda kalau tertutup agak pendek. Jadi kotoran atau limbah basah maupun limbah padat maupun kering, terutama amonia itu akan mengganggu pernapasannya. Maka dengan kondisi terbuka ini relatif aman. Ini jadi terbuka, atapnya relatif cukup atau sedang, nggak terlalu tinggi. Kemudian kita lihat lantainya. Lantainya adalah bentuk cor. Kemudian kita lihat juga di sini lantainya juga dalam bentuk cor. Nah, lantai cor ini kemudian mengingat sapi-sapi ini bobotnya rata-rata sudah di atas 400 kilo, maka harus dikasih alas berupa karpet. Nah, supaya apa? Melindungi kaki-kakinya. Kemudian untuk pembatas antara tempat pakan sama tempat sapi berdiri, maka perlu adanya rangka atau kandang. Nah ini sering disebut dengan headlock. Karena apa? Ini kalau sapi mau masuk dari atas ini, kemudian dia mau makan, maka dia akan langsung mengunci ini. Nah ini posisinya, jadi headlock ini. Nah jadi dia relatif lebih bebas. Nah kemudian dia kalau mau sudah selesai makan, dia mau keluar, maka tinggal kepalanya angkat ke atas keluar. Nah ini posisi kandang namanya headlock. Nah ini. Nah kemudian yang cukup unik adalah tempat pakannya. Kalau teman-teman atau sahabat sapi bagus itu membuat
tempat pakan, sering disebut dengan feed bank. Nah, maka kalau di sini tidak menggunakan feed bank. Nah, langsung lantai di sini. Nah, ini adalah sangat praktis dan sangat memudahkan buat pembersihan maupun buat sapinya sendiri. Jadi sapi ini dia makan seperti ini ya, kita bisa lihat sahabat ya, dia menjilat atau makan rumput maupun konsentrat langsung jadi jauh lebih efektif. Artinya apa? Proses salivasi atau keluarnya air liur sehingga menjadi efektif atau optimal dalam pemberian pakan. Karena apa? Sapi itu memang kodratnya makannya kalau makan rumput ya seperti ini. Tidak perlu dikasih tempat pakan, itu kodratnya. Nah, berhubung kita itu terbiasa terbatasnya lahan, kemudian terbiasa pakannya supaya tidak berserakan, akhirnya dibuatlah food bank ini. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini kalau pagi hari itu relatif sudah bersih dari sisa-sisa makanan. Nah, ini karena apa? Sapi-sapi ini makan pakan hijauan maupun konsentrat. Nah, kemudian sapi-sapi ini itu juga tidak diikat. Karena ini bukan jenis kandang iketan, tapi lebih kandang koloni. Jadi sapi-sapi ini lebih bebas bergerak di sekeliling kandang ini. Nah, inilah tentunya pemeliharaan ini sudah diterapkan di feedlot atau industri peternakan sapi potong. Jadi memang benar-benar sapi ini satu pun tidak ada yang diikat atau dikelohin. Nah, ini kita bisa lihat sebelah kanan saya ini adalah jenis sapi Friesen Holstein atau FH. Nah, kemudian sebelah kiri saya ini adalah jenis PO atau peranakan onggol. Nah, saat sekarang ini kita bahas tentang perkandangan dulu. Nah, terus akan timbul tanda tanya di mana kira-kira tempat minumnya. Nah, tempat minumnya cukup dengan satu tempat saja. Ini untuk bisa bergantian. Nah, kebetulan tempat minumnya adalah ada di sini nih, sahabat. Nih, tempat minumnya. Nah, ini tempat minumnya, jadi bisa bergantian. Nah, otomatis ini nanti kalau kurang secara otomatis akan menambah airnya di sini ini. Nah, kandang terbuka ini juga relatif mudah proses pembersihannya. Jadi kotoran-kotoran padat yang ada di dalam kandang ini diangkat. Setelah diangkat, sisa-sisa kotoran itu baru dibersihkan dengan air. Jadi tentunya memudahkan proses pembersihannya. Nah, ini kondisi-kondisi kita bisa lihat sendiri di sini sahabat, proses pencucian kita langsung aja ya. Nah, ini. Nah, ini setelah kotoran yang padat diangkat kemudian dibersihkan dengan setoran air. Nah, ini. Baik, sahabat, demikian penjelasan saya tentang proses
perkandangan yang ada di Balai Embrio Ternak Ciplang, Kabupaten Bogor. Nah, sahabat, Sapi Bagus akan mengadakan pelatihan eksklusif. Insya Allah akan dilaksanakan di BET. Nah, sahabat-sahabat bisa join untuk ikut dalam pelatihan ini, tentunya akan melihat bagaimana proses perkandangannya ini. Nah, silahkan daftar atau mengetahui informasi lebih lanjut, silahkan WA di bawah ini atau di kolom deskripsi. Di situ akan dijelaskan kapan pelaksanaan pelatihan eksklusif yang diselenggarakan di BET Ciplang Bogor. Baik sahabat, tetap semangat jadi peternak. Salam Sapi Bagus.